Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini, dan renungan hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan 8, dan saya memberikan judul Nasihat Mempersembahkan Hidup. Saudara, ini merupakan ayat yang sangat terkenal. Saya percaya ketika saudara mendengar Roma 12, maka saudara akan tahu, oh saya udah tahu ayat itu, yaitu apa? Nasihat untuk mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan, dan itu adalah ibadah yang sejati. Nah saudara, ternyata ibadah, saudara, itu kita kembali diingatkan, ibadah bukan berbicara tentang seremonial atau sebuah event. Oh saya datang ke sebuah ibadah, itu seremonial, itu sebuah event. Ternyata kekristenan itu, Paulus mengingatkan kita hari ini masuk kepada esensi ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika hidup kita sendiri, hidup yang berkenan, hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Dan hari ini saudara, beda daripada kita belajar tentang beda daripada persembahan yang hidup dan yang mati apa? Kalau di zaman masa lalu kan kita tahu bahwa persembahan itu biasanya hewan ya, tentunya sudah mati, dan hewan yang mati itu saudara, dia sudah nggak punya perasaan, dia udah nggak bisa ngerasain sakit, dan ya udah dibakar gitu aja. Nah sekarang masalahnya adalah ketika kita mempersembahkan hidup, maka kita ini tentunya masih hidup, mempersembahkan berbicara tentang sudah bukan kita lagi. Maka seringkali kita nggak sadar bahwa, saya ingat perkataan dari Rick Warren, masalah daripada persembahan yang hidup adalah korbannya seringkali bisa nggak enak dan lalu dia turun daripada altar, saudara. Dan seringkali kita nggak sadar itulah hidup kita di dalam Tuhan. Nah, Roma 1 sampai dengan 11, pasal 1 sampai 11, Paulus itu berbicara banyak sekali tentang anugerah keselamatan, tentang bagaimana kita itu hanya bisa diselamatkan hanya dengan iman dan percaya kita kepada Yesus. Itu banyak di pasal 1 sampai dengan 11. Bahkan kita mengerti di pasal 6 berbicara tentang baptisan, digambarkan bahwa kita harus dikuburkan bersama-sama di dalam kematian Kristus, lalu kita dibangkitkan. Nah, Paulus banyak mengajar tentang konsep prinsip keselamatan. Di pasal 12 lalu kita mengerti, kalau kita sudah mengerti anugerah yang kita terima dan hanya melalui iman kita bisa diselamatkan. Lalu apa yang bisa kita berikan sih sama Tuhan? Bagaimana cara kita bisa balas? Jawabannya kita nggak akan pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Yaitu apa saudara? Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ucapan syukur kita saudara. Nah bagaimana caranya? Di ayat yang kedua saudara, bagaimana caranya kita membutuhkan transformasi daripada pikiran atau paradigma. Jangan menjadi serupa, berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita bisa mulai mempersembahkan hidup dengan cara apa? Kalau kita mentransformasikan, renewing our mind, baru kita bisa membedakan katanya apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Nah, apa yang terjadi ketika kita sudah berubah mempersembahkan hidup, berubah paradigmanya, dan apa yang akan terjadi saudara? Gampang. Di ayat yang ketiga saudara, atau di ayat yang kelima, di ayat ke-7, kita langsung lompat ke ayat 7. Jika kamu memiliki karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Kalau kamu memiliki karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Dan karunia menasehati, baiklah kita menasehati. Kalau kamu punya karunia untuk bagikan, maka bagikanlah itu. Bagikan dengan ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia memberikannya dengan rajin. Saudara, ketika kita mempersembahkan hidup sebagai ucapan syukur, bagaimana caranya kita melakukan transformasi tadi? Dampaknya apa? Kita mulai mengerjakan karunia untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Jadi itu adalah bukti bahwa kita telah memberikan hidup kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Apakah hari ini kita melayani Tuhan dengan ikhlas? Apakah hari ini kita telah melayani orang lain? Pertanyaan itu menjadi perenungan kita hari ini. Mari terus layani Tuhan dengan semangat dan jadilah berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini belajar diingatkan kembali bahwa kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan, anugerah, keselamatan yang sudah Tuhan beri. Kuncinya cuma satu, kami mengembalikan dengan ucapan syukur, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Sebab itu satu-satunya ibadah kami yang sejati. Dan kami belajar untuk mentransformasikan pikiran kami sehingga kami bisa mulai mengerjakan karunia untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Biar firman ini digenapi dalam hidup kita dan hidup kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.